Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar roh Tuhan yang kudus boleh mengurapi kami, sehingga setiap firman Tuhan ini boleh mendatangkan sukacita bagi kami, perubahan hidup dari hari ke hari, hingga akhirnya kami boleh terus semakin dewasa dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan saat ini berbicara jadikan ibadah sebagai prioritas utama. Ya, jadikan ibadah sebagai prioritas utama. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya, jadikan ibadah sebagai prioritas utama. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan di sini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya. Baik. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang-orang yang memang tidak setia ya untuk beribadah. Saudara, di masa pandemi ini saudara, orang sudah terbuai ya, oleh karena mereka saudara lebih menikmati ibadah melalui live streaming saudara ya, di rumah. Tetapi ada perbedaan ya, perbedaan saudara mengikuti ibadah secara live streaming dengan ibadah di tempat ya. Saudara, karena itu firman Tuhan katakan, di dalam ibadah itu biarlah kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Saudara, di dalam gereja tidak boleh ada yang namanya saling menggosip saudara ya. Karena gereja yang sehat itulah adalah gereja yang saling menguatkan umatnya satu dengan yang lain ya. Tidak boleh ada saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak boleh ya. Saudara, gereja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dikatakan, biarlah kita saling membangun, biarlah kita saling menguatkan ya. Saudara, saling menasehati satu dengan yang lain menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin apa? Semakin mendekat ya. Saudara, tidak ada masanya lagi kita membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, sedangkan kita sendiri punya banyak kelemahan ya. Tidak ada masanya lagi bagi gereja Tuhan untuk kita saling menggosip atau memfitnah satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan, yang harus kita lakukan adalah kita harus saling menasehati, saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan. Saudara, itulah gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, di dalam pertemuan inilah kita bisa saling menguatkan, berfellowship satu dengan yang lain. Walaupun saat ini kita dibatasi dengan masa pandemi, tetapi tidak mengurangi saudara kualitas dari persaudaraan kita ya di dalam gereja. Karena firman Tuhan katakan gereja itu adalah keluarga Allah. Katakan sama-sama, keluarga Allah. Ya, gereja itu adalah keluarga kedua kita ya.
keluarga jasmani kita, dan kemudian ada keluarga di dalam Tuhan, keluarga Allah, di mana saudara dan saya dipertemukan satu dengan yang lain. Ya, terkadang saudara, ya di dalam gereja ikatannya bisa lebih kuat dibandingkan dengan keluarga kita secara jasmani, ya, karena memang ikatannya bukan secara biologis, tetapi ikatannya secara rohani satu dengan yang lain. Namun kedekatan kita satu dengan yang lain memang bisa menimbulkan gesekan satu dengan yang lain, ya. Namun saudara, itu adalah proses. Katakan sama-sama, proses. Ya, saudara, tidak harus kita meninggalkan gereja, tetapi kita harus bertahan di mana saudara dan saya dibentuk di sana, ya, didewasakan di sana, ya, di mana? Di gereja, ya. Saudara, firman Tuhan katakan mengapa kita harus menjadikan ibadah sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Yang pertama, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan sama-sama, ibadah itu berguna dalam segala hal. 2, 3. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, dikatakan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Saudara, di dalam 1 Timotius 4, saudara, kitab Timotius banyak berbicara tentang ibadah, ya. Saudara, nanti kita akan pelajari di sini dan kita boleh memahami, ya, apa yang firman Tuhan katakan, ya. Mengapa kita harus menjadikan ibadah itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8, ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian yang ke-b, ya. Dimulai dari kata latihlah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Latihan badani itu terbatas gunanya hanya untuk hidup sekarang ini, ya. Saudara, memang latihan badani yaitu kita berolahraga membuat tubuh jasmani kita sehat, ya, membuat tubuh kita menjadi kuat, saudara. Justru orang yang berolahraga badannya sehat, badannya kuat, ya. Nah, saudara, itu latihan jasmani, ya. Latihan secara rohani dikatakan latihlah dirimu beribadah, ya. Latihan secara rohani yang membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi setiap pergumulan. Saudara, itu adalah ibadah. Katakan sama-sama, itu ibadah. Ya, dikatakan ibadah itu berguna bukan hanya untuk hidup ini. Artinya saudara dan saya saat ibadah, saudara dikuatkan di sana. Saat saudara dan saya ibadah, ada damai dan sukacita yang kita rasakan, saudara, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ya, di dalam ibadah kita merasa ada pemulihan di dalam hati, ada perubahan hidup, saudara. Itu ibadah yang hidup, saudara. Katakan sama-sama, ibadah yang hidup. Ya, saudara cari satu jemaat, saudara, atau gereja yang membuat saudara rohanimu hidup, rohanimu bertumbuh menjadi kuat, ya. Saudara, dikatakan bahwa ibadah itu adalah latihan rohani, ya, yang membuat kita menjadi kuat, saudara, ya, yang membuat kita menjadi segar, ya, ada damai, sukacita. Dikatakan berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini, ya, saudara, yang sekarang saudara rasakan, di mana ada sukacita, pemulihan, kesembuhan boleh terjadi. Karena itu jangan lewatkan ibadah. Yang setuju katakan amin. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab, saudara, mereka mendapatkan pemulihan pada saat mereka beribadah.
Ya, sayang sekali kalau pada saat Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, kita tidak ada di situ. Ya, sangat disayangkan karena kesempatan itu lewat, saudara. Ya, karena itu, saudara, kita harus bertekun. Katakan sama-sama, bertekun. Ya, saudara, pemulihan itu ada pada saat kita datang menghadap hadirat Tuhan. Ya, saudara, karena itu di dalam ibadah kita harus siapkan hati. Ya, ibadah itu bukan hanya rutinitas kita jalan lenggang dari rumah, kita mau ibadah ini ya. Karena orang Kristen kan hari Minggu harus ibadah. Bukan seperti itu, saudara. Kita siapkan hati, ya, kita mau ibadah, saudara, itu berbeda dengan orang yang tidak menyiapkan diri, ya. Karena saudara, bukannya Tuhan itu membedakan satu dengan yang lain, yang satu dilawat, yang satu dilewat, tetapi yang membedakan adalah diri kita sendiri. Katakan sama-sama, diri kita sendiri. Ya, karena itu orang yang menghargai Tuhan dengan sungguh, saudara, disitulah lawatan Tuhan boleh bekerja. Ya, karena itu saudara, di dalam ibadah kita harus benar-benar menghargai dan menghormati Tuhan. Ya, saudara, jangan kita bermain handphone, ya, sementara khotbah diberitakan, apalagi kita di belakang sana, saudara, kita sudah mulai mengantuk, saudara. Waduh, padahal Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Ya, karena itu saudara, ya, kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan akan menghargai kita. Ya, saudara, karena itu bergantung daripada kita sendiri. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya adalah, saudara, dengan kita tekun setia beribadah, rohani kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengenal kebenaran Tuhan, semakin saudara kita didewasakan, dan itu membawa kita pada kehidupan kekal. Katakan sama-sama, kehidupan kekal. Ya, saudara, perhatikan orang yang jauh dari Tuhan karakternya bagaimana. Orang yang dekat dengan Tuhan karakternya bagaimana? Pasti ada perbedaan. Ya, kalau saudara ya betul-betul sungguh-sungguh cari Tuhan, wah, saudara, pasti ada perubahan hidup. Ya, apalagi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan sama-sama, pelaku firman. Ya, saudara, berguna dalam segala hal itu menunjukkan membawa berkat, saudara. Katakan sama-sama, membawa berkat. Ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, berkat di sini bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani. Ya, saudara, ekonomi kita dipulihkan, sakit kita disembuhkan, tetapi pemulihan itu harus dimulai dari hati. Katakan sama-sama, dari hati. Dosa diampuni, sakit disembuhkan. Ya, karena itu saudara, cari dan kejar Tuhan, saudara, selama Tuhan berkenan ditemui. Karena ada saatnya Tuhan gak berkenan lagi, saudara. Ya, karena itu saudara, kita belajar menghargai. Ya, olahraga dan ibadah sama-sama menjadikan diri kita kuat. Tapi olahraga, ya, kuatnya secara jasmani dan terbatas hanya untuk hidup yang sementara. Tetapi ibadah, saudara, kita menjadi kuat dan tidak terbatas dan membawa kita pada kehidupan kekal, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ibadah berguna, yaitu ada berkat jasmani dan rohani. Terlebih rohani, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kemenangan, mahkota kehidupan, dan surga yang kekal. Ya, saudara, latihan badani ada latihan rohani. Ya, saudara, latihan rohani, apa itu latihan rohani yang membuat kita kuat? Saudara, katakan sama-sama, tekun berdoa. 2, 3. Ya, kalau orang gak tekun doa, pasti rohaninya gak kuat, saudara. Ya, saudara, memang sedikit orang yang setia. Firman Tuhan katakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, orang yang tekun, jarang dan langka. Ya, karena itu ketekunan itu memang harus dilatih. Katakan sama-sama, harus dilatih.
Ya, memang musuh kita yang paling besar adalah daging kita, saudara. Katakan sama-sama apa? Daging kita. Ya, sifat kita manusia itu malas, saudara. Malas, dan kemalasan itu membawa kita pada kemiskinan. Ya, baik saudara malas jasmani membawa kita kemiskinan secara jasmani, maupun juga malas rohani membuat kita miskin rohani, saudara. Ya, dan akhirnya saudara kita mengalami kebinasaan. Orang malas tidak masuk surga. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, nggak masuk surga, saudara. Firman Tuhan katakan ya bahwa Tuhan, hai engkau hamba yang malas dan yang jahat. Ya, saudara, Tuhan gak berkenan kepada orang-orang yang malas, ya, apalagi malas cari Tuhan, apalagi perhitungan, saudara. Saya udah ibadah ya, saya udah ibadah ya. Justru tambah ibadah, tambah kita dikuatkan, saudara. Amin. Ya, jangan kita perhitungan, saudara ya. Saudara, latihlah ibadah, berdoa dengan tekun. Katakan sama-sama 2, 3. Yang kedua, renungkan firman Tuhan, ya. Baca dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua apa? Baca dan itu harus dilatih. Katakan sama-sama dilatih. Katakan sama-sama dilatih. Ya, saudara, nanti saya buatkan, saudara ya, jadwal dari firman Tuhan tiap hari. Dan kalau baca firman Tuhan, jangan yang penting saya udah baca, ya. Tapi kalau ditanya apa yang Tuhan ajarkan, wah nggak tahu, saudara. Ya, seringkali saya baca firman Tuhan, satu pasal saya ulang lagi, pasal saya ulang lagi, satu pasal saya ulang lagi. Itu namanya tekun. Katakan sama-sama tekun. Ya, saya berdoa, Tuhan, kok nggak kebuka-buka firman Tuhan ya? Ya. Bagaimana kalau yang Tuhan buka itu seperti firman yang meloncat, saudara. Firman Tuhan yang hidup, saudara, yang memberikan kita gairah, saudara. Ya, nah begitu kita tekun baca firman Tuhan, itu tulisan yang mematikan dihidupkan oleh Roh Tuhan. Amin. Ya, yang lebih dahulu diberkati siapa? Ya kita lah. Ya, jangan kita baca firman Tuhan karena kita mau melayani. Jangan kita baca firman Tuhan atau kita berdoa karena ada pergumulan. Ya, tidak boleh, saudara. Nanti begitu pergumulannya sudah lewat, kita nggak lagi tekun doa, kita nggak lagi tekun baca firman. Akibatnya kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya, saudara, sedikit orang yang tekun. Saya mau tanya, saudara mau tekun? Mau tekun? Ya, ini daging mesti dicampur, saudara. Katakan sama-sama, daging mesti apa? Iya, jangan bilang gak ada waktu, saudara. Jangan bilang gak ada waktu. Kalau saudara ada proyek, ada kerjaan, prospek, saudara, pagi-pagi sudah bangun, wah udah semangat cari prospek itu, saudara. Betul apa enggak? Iya. Tapi kalau Tuhan, aduh males. Bangun pagi nggak mau, saudara. Bangun pagi sebelum ayam berkokok. Katakan sama-sama 2, 3. Iya, masa mau dibangunin sama ayam? Ya, bangun pagi cari Tuhan. Itu tandanya kita prioritasnya kepada Tuhan. Pertamanya berat, tapi lama-lama biasa. Kalau nggak bisa bangun, kasih waker kencang-kencang, saudara. Ya. Kalau nggak bisa juga bangun, saudara, setel itu 4:30, 4:30. Nanti setel lagi yang kedua 4:35. Ya, karena kalau udah selesai itu kan kita nggak bangun. Setel lagi 4:35, saudara. 4:35 juga, saudara, setel lagi 4:40, saudara. Ya, biarin telinganya bising-bising, saudara. Amin. Nah, saudara, kalau itu sudah terbiasa, itu jadi enteng buat kita. Dan kalau itu kita udah menang, rohani kita hidup, saudara. Amin. Wah, kalau doa juga kayaknya, aduh capek ya, bangun pagi, aduh capek ya. Tapi saudara, ini daging mesti nurut sama kehendak roh kita. Tapi kalau saudara udah menang, kita udah mulai tutup mata.
kita mulai berdiam diri di hadapan Tuhan. Wih, Tuhan jamah kita. Daging yang capek jadi segar, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Justru kalau olahraga, jangan olahraga, capek, lari, capek. Tapi lihat, bukannya capek, tapi tambah segar dia, saudara. Betul apa enggak? Tambah bugar, tambah segar, tambah kuat. Ya. Sama dengan ibadah, saudara. Ya, aduh capek, berdoa capek. Justru kalau nggak mau capek, berdoa dengan sungguh. Kok pada diam semua? Berdoa dengan sungguh, berdoa dengan tekun. Ya, memang di dalam doa kalau nggak tekun, saudara, kita nggak dapat apa-apa. Doa kok kayaknya kering amat. Ya, yang penting udah doa. Nah, hindari jangan bilang yang penting, saudara. Tapi saudara tekun. Cari Tuhan itu seperti cari harta terpendam, saudara. Kalau kita udah temukan, kita buang itu semua harta dunia. Artinya nggak berharga lagi. Amin. Cari Tuhan mesti tekun dan sungguh-sungguh. Dalam doa, jangan pernah kita beranjak kalau kita nggak dapat apa-apa. Seringkali kita doa pikiran kita ke pekerjaan, ke usaha. Saudara, jangan itu semua. Kita nggak akan dapat apa-apa. Sedangkan itu menentukan penyertaan Tuhan sepanjang hari hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan katakan sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi, ya, dan kemudian pulang sampai jauh malam, saudara. Kenapa? Mereka hanya mendapat berkat yang sedikit dibandingkan dengan kita yang setia mau bertekun di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat buat kita. Amin. Ya, karena itu saudara dan saya, baiklah kita bertekun di dalam ibadah. Saudara baca firman Tuhan harus tekun. Jangan bim salah bim, saudara. Saya mau baca firman Tuhan, ya, bim salah bim. Wah, kita baca asal, saudara. Ketemunya terkutuklah, saudara. Ini bukan buat saya ini. Bukan buat saya, nggak tepat ini ya. Tapi kalau bilang diberkatilah kau. Nah, ini buat saya diberkati ya. Padahal berkat Tuhan ada kata jika. Kita cuma mau ngambil berkatnya, tapi Tuhan bilang jika. Berarti apa? Ada kondisi. Amin. Jangan mau saudara dibuai sama khotbah-khotbah yang enak di telinga, tapi tidak mengajar dan tidak mendidik kita, saudara. Ya. Nah, saudara dan saya harus tekun melatih diri untuk beribadah. Gunanya apa? Gunanya bukan buat Tuhan. Kita pikir ibadah itu buat Tuhan, saudara, sehingga Tuhan hutang budi sama kita. Kita pikir saudara dan saya, kita pergi ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita tekun berdoa, itu buat Tuhan. Tidak. Itu buat diri kita. Tuhan bilang kalau engkau tidak memuji Tuhan, batu-batu Tuhan bisa hidupkan untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, buat kita. Saudara perhatikan orang yang bergaul intim dengan Tuhan, wajahnya berseri, saudara. Tapi kalau yang jauh dari Tuhan, nggak enak dilihat, saudara. Betul apa enggak? Bahkan orang nggak mau dekat-dekat sama dia, saudara. Itu menentukan berkat, saudara. Betul apa enggak? Orang yang jauh dari Tuhan lemas, kayaknya hidup tanpa harapan, saudara. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan antusias. Amin. Antusias itu entusias. En itu di dalam, dari kata en dan theos, artinya di dalam Tuhan. Ya, semangatnya bukan karena kita dapat duit yang banyak, saudara. Itu semangatnya sementara. Tapi semangatnya karena kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya mau bertekun. Amin. Katakan sama-sama, saya harus setia. Saya harus setia.
tekun berdoa, tekun baca firman setiap hari. Ya, daging itu mesti dilawan. Kalau nggak dilawan, yang lebih banyak kuatnya daging kita. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Ya, karena itu saudara, saya belajar menaklukkan keinginan daging. Ya, saya mau belajar menuruti kehendak Tuhan. Ya, pada awalnya mungkin berat bagi manusia dagingnya, tapi lama-lama menjadi kesukaan buat kita. Amin. Ya, saudara, mengubah selera itu nggak mudah. Dulu saya nggak suka makan hamburger, saudara. Melihatnya aja saya udah nggak suka, saudara. Ya, tapi begitu saudara saya mulai belajar merasakan, pertamanya asing lidah, ya, lama-lama jadi senang, saudara, hamburger. Yang kedua jengkol, saudara. Kalau saya dengar kata jengkol, aduh, jengkol lagi. Kalau petek saya doyan, saudara. Tapi kalau jengkol, saya dengar jengkol aja udah alergi gitu kan. Tapi saya mulai belajar mencoba makan jengkol. Lama-lama enak juga ya. Enak. Nah, mengubah selera yang tadinya selera kita duniawi. Saudara, kita mulai dekatkan diri kita sama Tuhan. Yang tadinya males cari Tuhan, ya, yang tadinya aduh berat cari Tuhan, jadi kesukaan untuk mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Caranya apa? Matikan semua keinginan duniawi kita. Ya, karena itu akan menghambat pertumbuhan rohani saudara dan saya. Ya, saudara, yang kedua, tadi ibadah berguna dalam segala hal. Katakan sama-sama 2, 3. Ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk apa? Hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Yang kedua, ini dalam 1 Timotius juga. Ya, di dalam Timotius itu banyak bicara tentang ibadah. Ya. Yang kedua, karena ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Katakan sama-sama, ibadah itu memberi apa? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kita akan baca, nggak jauh dari situ. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, ya. Oke, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, saudara, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Katakan sama-sama, keuntungan yang besar. Ya. Nah, saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia, TSI, ya. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, tetapi secara rohani kita sungguh-sungguh mendapatkan kekayaan besar. Ya, keuntungan yang besar itu kekayaan yang besar. Kalau orang dapat keuntungan besar, pasti dia kaya, saudara. Betul apa enggak? Ya, dikatakan tetapi secara rohani. Keuntungannya jangan kita, saudara, ini keuntungan besar, wah jasmani. Ya, keuntungan yang besar secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan yang besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Katakan sama-sama, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Amin. Rasa cukup itu adalah rasa puas dengan apa yang kita miliki. Yang setuju katakan amin. Rasa cukup itu adalah rasa puas dengan apa yang kita miliki. Ya, saudara perhatikan, ya, di sini saya akan bacakan kembali bahwa kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, yang pertama kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu kita orang kaya, saudara. Katakan sama-sama, kamu orang kaya ya. Coba tunjuk kiri kanan, kamu orang kaya atau tidak, saudara? Ya, ya. Orang yang kaya, perhatikan, orang yang kaya adalah orang yang merasa diri puas dengan apa yang dia miliki.
Saudara lihat orang yang tamat, dia sudah kaya, tapi dia nggak pernah puas. Dia bukan orang kaya. Saudara lebih kaya daripada mereka, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, di sini mindset saudara diubah. Karena pada saat pola pikir kita berubah, maka kita akan berubah, saudara. Ya, jadi jangan kita minder kalau di hadapan kita ada orang kaya. Kita gemeteran, saudara. Kenapa? Karena kita mengukur kekayaan dari segi materi. Orang yang kaya adalah orang yang merasa diri cukup, orang yang merasa diri puas dengan apa yang dia miliki. Yang setuju katakan amin. Jangan kau lihat tetanggamu punya motor, engkau masih jalan kaki. Enak juga yang punya motor. Akhirnya kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang sudah ada, ya, kesehatan yang Tuhan kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ada satu kisah yang saya mau kasih ilustrasi, ya. Saudara, satu kali ada sepasang suami istri yang saudara dia pakai payung berjalan kaki. Ya, di pinggir ada hujan, ya saudara, ya ada air tergenang, ya. Kemudian lewatlah motor saudara, set gitu kan. Ya, begitu lewat motor, mereka kena kan. Wah. Ya, sang istri bilang, saudara, enak ya Pak kalau kita punya motor, saudara. Ya, enak, ya. Kemudian setelah di motor ada suami istri juga, saudara, ya. Kemudian mereka jalan, kemudian lewatlah mobil, saudara. Ya, ya. Enak ya Pak atau Ma, ya, kalau kita punya mobil, walaupun mobilnya box, saudara, ya, mobil box, tapi kita nggak kehujanan seperti sekarang ini, saudara, ya. Ya, wah. Kemudian yang mobil box, saudara, ada juga sepasang suami istri. Ya, mereka bicara. Ya, kemudian mobilnya mogok, saudara. Lewatlah mobil sedan, ya saudara. Kemudian mobil sedan, saudara, ya lewat. Bukan enak ya Pak, enak ya Ma, kalau kita punya mobil sedan. Kenapa? Nggak kayak mobil kita mogok-mogokan, saudara. Ya, kemudian saudara, orang yang di mobil sedan itu, dia lewat sepasang suami istri, saudara, yang kehujanan pakai payung, saudara. Kemudian mereka di mobil, saudara, saling bertengkar. Kemudian mereka berkata, lebih enak pasangan suami istri, walaupun dia berjalan kaki, ya, kehujanan basah kuyup, tetapi mereka begitu hidup rukun bersama. Saudara, kebahagiaan itu harus disyukuri. Amin. Kebahagiaan, kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Katakan sama-sama, harus merasa puas. Rasa cukup itu adalah saudara merasa puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan firman Tuhan, saudara, dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Kita akan kembali, saudara, kita akan bacakan ini, ya. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita juga tidak membawa apa-apa keluar. Orang kaya dan orang miskin kalau mati sama-sama. Mereka nggak dapat apa-apa, tidak membawa apa-apa. Seperti mereka keluar dengan telanjang, masuk ke dunia dengan telanjang, kemudian mereka keluar dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Karena kekayaan ini hanya berlaku hanya untuk kehidupan di dunia. Yang setuju katakan amin. Karena itu bersyukurlah lewat apa yang kita miliki. Katakan sama-sama, Tuhan, saya mau bersyukur. Amin. Ya, saudara harus punya rasa puas dengan apa yang kau sudah miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian apa? Cukup. Ya, puas di situ. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Kalau yang lain itu bonus.
Katakan sama-sama, itu bonus. Kenapa kita bilang bonus? Supaya hati kita nggak melekat pada harta, ya, saudara. Ayat yang ke-9, kita akan baca sama-sama 9 dan 10. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. 10. Karena akar dari segala kejahatan adalah apa? Ya, gara-gara uang kita, saudara, menjual diri, gara-gara uang kita maling, gara-gara uang kita berdusta, gara-gara uang kita saling sikut sana sikut sini, gara-gara cinta uang kita nggak jujur, saudara. Ya, saudara, Tuhan nggak mau. Semua kejahatan di dalam dunia karena berakar dari cinta akan uang. Ya, dikatakan, ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dan berbagai duka. Ayat 11 kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua. Apa itu yang harus dijauhi? Cinta akan uang. Apa artinya? Ketamakan. Katakan sama-sama apa? Saya mau tanya, orang tamak pernah merasa puas atau tidak? Saudara, sehingga hidupnya dikuasai. Ibadah harus disertai dengan rasa cukup. Apa yang kita miliki. Kenapa Tuhan bilang jangan ingin jadi kaya? Karena orang yang ingin jadi kaya, dia terjerat oleh pencobaan yang dia buat sendiri. Tapi kalau di dalam Tuhan yang membuat kaya, saudara, Tuhan. Engkau rajin, engkau sungguh-sungguh, engkau jujur, kerja aja. Nanti saatnya Tuhan promosikan kita. Yang setuju katakan amin. Biasanya kalau orang yang ingin kaya, dia pengen cepat kaya. Sehingga orang yang cepat kaya, dia pasti cepat jatuh. Jatuh dalam dosa. Tapi kalau cara Tuhan, saudara perhatikan, cara Tuhan itu dari bawah. Sedikit, dikit terus, maju, naik, sedikit-sedikit. Amin. Sedikit bersyukur, naik lagi bersyukur. Jaga hati, jangan melekat. Naik lagi bersyukur. Ya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita tidak tamak? Kita harus berbagi. Katakan sama-sama, berbagi. Karena firman Tuhan katakan harus ada keseimbangan, sehingga yang lebih, yang memiliki kelebihan, yang kekurangan dia dicukupi, yang kelebihan juga enggak kelimpahan. Ya, saudara, kalau kita punya makanan di rumah enggak dimakan karena berlimpah, kasih tetangga. Saya pengalaman gitu. Ya, mungkin di rumah kita, saudara, ya udah pada kenyang, kayaknya nggak menarik lagi. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, wah senang, saudara. Sebaliknya, tetangga mungkin dia punya makanan yang lebih. Nah, kita pada saat itu kita butuh. Ya, pada saat kita dikasih makanan sama tetangga kita senang dan sukacita. Amin. Ya, nah saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, ibadah memberi keuntungan yang besar. 2, 3. Amin. Ya, ibadah yang memberi keuntungan yang besar ada apa? Memberi keuntungan yang besar itu kekayaan yang besar, yaitu ibadah yang disertai rasa cukup. Katakan 2, 3. Ibadah yang disertai apa? Rasa cukup. Apa itu rasa cukup? Saudara, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Katakan yang sama-sama merasa puas. Amin. Sehingga kita bisa apa? Bersyukur. Orang yang tamak tidak akan pernah merasa puas, saudara, ya. Saudara, keadaan manusia akhir zaman secara lahiriah mereka beribadah, tapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau hidupnya diubahkan oleh kuasa Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jauhilah mereka itu, saudara. Ya, jadi itu adalah ibadah yang liturgi. Ibadah itu punya 2 tujuan, saudara. Ingat,
Dua tujuan. Yang pertama apa? Mengenal akan Tuhan. Dua, tiga. Apa? Mengenal akan Tuhan. Ya, saudara baca firman, saudara berdoa, pergi beribadah kepada Tuhan di gereja, semakin kita mengenal Tuhan. Yang kedua, tujuan daripada ibadah itu saudara adalah hidup yang diubahkan. Dua, tiga. Hidup yang diubahkan. Ya, saudara, kalau saat ini saudara nggak berubah ke gereja, pulang dari tempat ini saudara nggak mau praktekkan, podo wae. Apa itu? Sama aja. Ya, aku masih seperti yang dulu. Ya, tetap aja malas. Tetap aja saudara nggak semangat hidup. Tetap aja saudara nggak semakin kita kenal Tuhan. Ya, saudara pulang dari tempat ini, oh iya, Tuhan sudah ingatkan saya untuk bertekun, melatih. Pulang dari tempat ini, saudara nggak usah banyak-banyak saudara buang waktu dan menunda, langsung latih diri kita untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Ya, yang kedua, miliki rasa puas dengan apa yang kita miliki. Amin. Ya, saudara, yang kedua tadi, ibadah memberi keuntungan yang besar. Ya, saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang ibadah yang sejati? Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang pertama. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita ibadah secara lahiriah, tapi harus ada tujuan. Tadi ya, mengenal akan Tuhan dan hidup diubahkan. Kalau kita ke gereja sudah puluhan tahun, tapi nggak ada sikap karakter kita yang berubah, berarti ada masalah. Yang pertama masalahnya saudara di pengajarannya. Yang kedua masalahnya bisa dari diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Ya, ibadah itu harus mengubah karakter kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara ya. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Roma 12 ayat yang pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, saudara, ibadah itu yang tadi kita bahas panjang lebar. Saudara, tujuannya adalah agar hidup kita diubahkan, kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu yang Tuhan katakan. Keinginan yang terbesar kita sebenarnya adalah hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini menuntut kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Ayat yang kedua kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ada orang Kristen tapi hidupnya nggak beda dengan orang dunia. Itu namanya Kristen duniawi. Ibadah sih ibadah, tapi hidupnya nggak berubah. Kata-katanya masih kotor, saudara. Sikapnya masih, perbuatannya masih nggak jujur, saudara. Ya, saudara, belum lama ini saya mau kasih kesaksian. Ya, kami membina gereja, salah satu gereja di Parung, saudara ya, karena suaminya itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya bina 2 gereja di sana. Nah, ada ibu gembala yang share sama saya sebagai gembala pembina, ya, namanya gembala pembina. Loh, Pak Restu, saya kaget, sama benar-benar kaget. Kenapa, Bu? Itu ada jemaat saya, ya. Dia ibadah, tapi dia pelacur. Sudah 60 laki-laki, saudara. Bayangkan. Sudah gitu dia pergi ke 8 dukun, saudara. Waduh, saya bilang, gimana? Kemudian kita panggil, itu gak mau bertobat. Yang selingkuh itu bukan suaminya, tapi istrinya.
Saudara sudah punya anak 2, sampai suaminya berpikir ini anaknya kayaknya bukan anak saya. Begitu dipanggil, kamu mesti bertobat, nggak mau bertobat. Bayangkan kerasnya, itu sudah pasti saudara kematian. Ya. Saya bilang percuma layani orang seperti itu. Saya udah punya pengalaman kalau kita layani orang yang nggak mau bertobat, yang capek kitanya. Yang capek kitanya. Saya udah pernah pengalaman seperti itu, saudara. Layani orang yang nggak mau bertobat, saudara, percuma. Kita cuma capek ngabisin waktu, nggak ada gunanya. Doakan aja biar serahkan sama Tuhan. Amin. Saudara, padahal Pak Restu, itu saya paling dekat dengan dia. Kemana-mana saya suruh dia, ya, untuk beli ini, beli itu, juga jalan dengan saya. Bayangkan jalan dengan ibu gembalanya, tapi masih hidup dalam dosa. Saya kaget setengah mati. Pantesan dalam ibadah suasananya panas. Saya bilang saya juga pernah alami. Pantesan saya nggak salah apa-apa. Saya disalahin terus sama jemaat. Padahal saya mau buat apa Pak Restu? Saya bilang saya juga pernah alami itu. Peperangan rohani, doa dan puasa, Tuhan bisa ubah seperti membalik telapak tangan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi di balik itu semua ada roh jahat yang menguasai. Amin. Iya Pak Restu, kalau ada jemaat yang keluar, sepertinya dia senang. Saudara, itu iblis yang menunggangi. Saya sudah pernah mengalami dalam pengembalaan selama hampir 20 tahun, saudara. Dulu saya nggak ada yang ngajar dalam pengembalaan. Saya berjuang sendiri, tidak ada yang membangun, tidak ada yang membina. Tapi saya jatuh bangun di situ. Tapi saya banyak belajar dengan istri, saudara. Ya. Sehingga apa? Saya bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat gembala yang mengalami nasib yang sama. Amin. Saudara, bukan hanya sekedar ibadah. Kalau tidak ada hati yang mau berubah, nggak usah beribadah. Kenapa? Saudara, ibadah itu hanya terpaksa, nggak boleh. Ujungnya adalah kematian. Ingat, bukannya Tuhan yang perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan. Amin. Ya, karena itu saudara, sungguh-sungguh kita beribadah. Amin. Kita mau saudara bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya ciptakan lagi, saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Saudara, firman Tuhan katakan, agunglah rahasia ibadah itu. Dalam 1 Timotius juga. Ya, saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga saya bacakan. Saudara, 1 Timotius itu banyak berbicara tentang ibadah. Ya, dikatakan bahwa agunglah ibadah itu. Ya, dikatakan agunglah rahasia ibadah itu. Apa itu rahasia ibadah? Saudara, rahasia ibadah itu adalah Tuhan Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Apa? Dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa? Yesus, Allah yang jadi manusia. Tuhan kita banyak dihina, tapi saudara kita yang sudah tahu rahasianya bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Dia turun ke dalam dunia, jadi sama dengan manusia, menebus dosa kita. Dikatakan agunglah rahasia ibadah itu. Dia yang dikatakan firman Tuhan, yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Itulah siapa? Yesus. Dibenarkan dalam roh pada saat dia dibangkitkan. Walaupun pada saat dia di kayu salib, dia dipersalahkan, dia diolok-olok, dia diludahi, dia dihujat sebagai orang, dikatakan sebagai orang yang menghujat Allah. Tapi dia dibenarkan dalam roh. Apa buktinya? Dia dibangkitkan. Katakan sama-sama, dia dibangkitkan. Amin. Dia dibangkitkan.
agung ibadah kita, saudara. Ya, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat saat Yesus datang ke dalam dunia. Sebentar kita akan merayakan seluruh malaikat sujud menyembah kepadanya. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa itu? Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus. Keselamatan sudah sampai di kita, saudara. Itu agunglah ibadah kita. Kemudian dikatakan yang dipercayai dalam dunia. Siapa yang kita percayai? Amin. Amin. Saudara, tidak peduli Tuhan kita dihujat, biarlah dia membela dirinya sendiri. Amin. Dan dikatakan diangkat dalam kemuliaan. Sekarang Tuhan Yesus sudah berada di sisi kanan Bapa di surga. Saudara, agunglah dia. Agunglah dia. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Boleh ditampilkan LCD-nya. Kau berharga dan mulia. Saya akan nyanyikan ini lebih dahulu. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau
dari emas perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau bermulia. Kini ku persembahkan, hidupku padamu, bagai berteman yang hidup, yang tulus dan yang berkenan di hadapan Bapa. Katakan dengan segenap hati,
di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Diberkatilah waktu engkau keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ini persembahkan